Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Bismana. NIM saya 2021 0410. Di sini saya akan membahas salah satu topik eh, dalam mata kuliah etika profesi. Topiknya yaitu panduan komprehensif dalam beretika untuk membangun usaha dalam bidang sistem informasi ataupun teknologi informasi. Oke. Eh, Esensi dari usaha di bidang teknologi informasi dan etika profesi itu saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, definisi dari teknologi informasi atau definisi usaha melalui teknologi informasi, yaitu usaha yang berfokus pada pengembangan, implementasi, dan juga pengelolaan sistem berbasis informasi. Eh, Kemudian yang kedua, peran etika dalam membangun bisnisnya yaitu sebagai kunci untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan bisnis sehingga bisnis tersebut bisa jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu inovasi. Ini bisa menjadi pendorong untuk solusi kreatif dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Maksudnya eh, usaha dan juga etika profesi di bidang teknologi informasi maksudnya yaitu usaha itu berfokusnya dalam pengembangan, implementasi, dan juga pengelolaan sistem berbasis informasi, yaitu sistem kita itu sistem informasi mungkin penyajiannya yang bisa kita eh, terap dengan mudah yaitu seperti sistem informasi berbasis web dan juga mobile kayak aplikasi mobile di Android ataupun iOS. Dan ada juga website yang bisa kita akses melalui browser. Nah, itu salah satu sistem informasi. Kemudian peran etikanya maksudnya di sini yaitu sebagai untuk membangun kepercayaan ya agar bisnis ini berkelanjutan gitu. Jadi bisa jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu inovasi. Nah, bisnis ini perlu adanya inovasi untuk mendorong kreativitas dan juga kebermanfaatannya itu bisa dirasakan eh, oleh masyarakat. Nah, kita lanjut dulu langkah-langkah dalam mengembangkan usaha teknologi informasi dengan etika informasi yang baik. Yang pertama, yaitu ide dan juga perencanaan. Nah, yang pertama dalam ide dan juga perencanaan ini perlu identifikasi ide. Kita itu sebagai pengembang bisnis atau yang ingin mengembangkan bisnis, kita perlu mencari dan menemukan masalah yang bisa menjadi potensi solusi digital. Kemudian setelah kita menemukan solusi tersebut, kita analisis pasarnya. Kita pahami dengan solusi digital ini target pasarnya itu segimana. Kemudian dengan solusi digital yang kita kita usulkan atau yang kita punya ini sesuai nggak sih dengan kebutuhan pasar gitu. Kemudian solusi digital yang kita punya ini ada kompetitor lain nggak sih? Maksudnya ada eh, bisnis lain atau pelaku usaha lain yang sama gitu eh, ide ide usahanya yang sama kayak kita. Nah, kemudian dibuatlah rencana bisnisnya. Itu perlu disusun visinya, misinya, strategi bisnisnya, dan juga proyeksi keuangannya. Maka yang kedua yaitu legalitas usaha. Di sini bisa membangun fondasi hukum. Nah, yang pertama, kita perlu tahu nih bentuk usaha yang akan kita kembangkan itu seperti apa. Apakah itu PT mungkin perusahaan terbatas yang skalanya gede, kemudian ada juga CV yang mungkin bisa lebih kecil dibanding PT, atau juga mungkin perseorangan yang bisa kita kelola sendiri. Eh, dan yang kedua yaitu pendaftaran nama. Yang pastikan nama usaha ini unik dan juga tersedia. Ya banyak kasus-kasus yang terjadi meskipun kayak misalkan contoh geprek bensu. Di bensu ini kan diambil dari singkatan ownernya gitu, Ruben Onsu. Namun karena ada kompetitor lain yang memang brandingannya itu udah bensu dan udah menetapkan duluan brandingnya, nama usahanya, itu beliau menang di pengadilan dibandingkan bensu yang menggunakan nama ownernya sebagai branding. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, perizinan dasar. Ini sebagai pelaku usaha atau pengembang usaha, ini kita perlu mendapatkan nomor induk berusaha, surat izin IUP,
izin usaha perdagangan, dan juga TDP. Kemudian yang keempat yaitu ada pajak dan juga regulasi. Sebagai pemilik usaha juga kita juga perlu melengkapi atau memenuhi kewajiban yang kita miliki, yaitu bayar pajak. Nah, yang ketiga, aspek teknis dari infrastruktur dan juga pengembangannya. Nah, infrastruktur di bidang IT, dalam konteks IT-nya itu kita itu harus menyiapkan server, jaringan, dan juga perangkatnya. Nah, server ini bisa dalam berbentuk cloud yang bisa kita akses secara cloud ya, eh, tanpa kita punya servernya di tempat perusahaan kita, ataupun on-premise yaitu kita punya server sendiri di tempat usaha kita. Nah, terus kita juga perlu menjamin keamanan datanya. Itu pada pengembangan produknya kita juga perlu membangun solusi atau aplikasi. Nah, untuk pengembangan sistem kita perlu menggunakan metodologi pengembangan sistem, salah satunya Agile. Kemudian sistem ini juga ketika sudah dikembangkan itu harus diuji apakah sistem ini udah layak digunakan, apakah sistem ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau membantu eh, apa ya, ia menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun mencapai tujuan yang kita eh, capai dari rencanakan dari awal. Kalau misalnya itu sudah teruji dan sudah valid, itu bisa di deployment. Nah, kemudian yang terakhir ini langkah terakhir yaitu manajemen keuangan, di mana kita bisa memanfaatkan sumber daya dan juga proyeksi keuangan. Nah, yang pertama pada modal awal ini kita perlu mengestimasi biaya pendirian dan operasional awal. Itu nominalnya berapa, yang juta atau berapapun itu. Kita perlu eh, merancang merancang anggaran biayanya untuk estimasi. Kemudian kita juga perlu ada proyeksi bulanan, di mana kita merencanakan perencanaan keuangan untuk tahun pertama, sehingga kita punya report keuangannya seperti apa, dan data dari report itu bisa kita lakukan analisis. Kemudian yang ketiga, margin laba. Yang namanya usaha kita juga perlu margin laba untuk keuntungan kita sendiri kan. Nah, target keuntungannya itu eh, secara ideal itu harus bisa kita kalkulasikan, kayak misalkan kita perlu modal awal, kemudian kita punya produk seperti apa, dan eh, biaya yang dihabiskan untuk membangun produk itu seberapa. Kemudian habis itu kita memikirkan atau menentukan margin labanya segimana. Dan yang terakhir sumber dananya ini, kalau misalkan kita dalam skala kecil kita bisa menggunakan dan kita punya tabungan, kita bisa menggunakan dana pribadi kita sendiri. Kalau misalkan skalanya besar dan itu perlu investor, ya kita perlu investor, menjalin bisnis sama dengan investor. Ataupun ada resiko yang lebih tinggi lagi, kita bisa melakukan pinjaman uang melalui bank. Cuma kalau misalkan bisnisnya gagal, itu resikonya lebih gede. Ya sama-sama, ketiganya juga sama rugi. Cuman kalau di bank itu rugi, udah rugi, kita perlu membayarkan. Contoh studi kasus dalam bisnis yang bisa bermanfaat dan dilakukan sehari-hari yaitu smart farming dengan IoT untuk petani kecil. Bisa kita tinjau inovasi sistem IoT sederhana ini eh, bisa menjangkau untuk sektor pertanian. Nah, solusinya itu di IoT, di IoT. IoT-nya itu digunakan untuk memantau kelembapan tanah dan juga pH. Intinya memantau kondisi tanahnya seperti apa, nutrisinya segimana, itu menggunakan sensor, menggunakan alat ya, IoT namanya. Kemudian IoT ini bisa mengirimkan data melalui aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini digunakan untuk oleh petani untuk mengakses data, dan bagusnya aplikasi mobile ini bisa merekomendasikan penyiraman ataupun pemupukannya. Jadi pengambilan datanya itu menggunakan IoT, perhitungan datanya itu menggunakan IoT, informasi itu didapatkan oleh IoT, kemudian IoT mengirimkan data atau informasi itu ke aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini menyampaikan data yang dikirimkan oleh IoT kepada petani, sehingga petani bisa menganalisis data dengan kelembapan tanah segini, suhu
segini, pH segini, apa yang perlu dilakukan? Penyiraman atau pemupukan ke petani yang tahu. Dan aplikasi mobile juga harus bisa merekomendasikan. Kemudian target pasar dari bisnis ini adalah petani kecil di pedesaan Indonesia. Ya seperti kita tahu banyak sekali, sudah banyak ya maksudnya. Bahkan petani juga yang sudah memiliki smartphone ya yang bisa diinstal aplikasi. Jadi aplikasi mobile itu lebih mendekati karena device yang mungkin dimiliki oleh petani itu seminimal mungkin pasti ya aplikasi mobile. Nah, kemudian dari solusi tadi, maksudnya dari studi kasus tadi, ini ada beberapa manfaat. Contohnya yang pertama, efisiensi air. Penggunaan air irigasi yang optimal. Ini karena bisa disesuaikan dengan keadaan tanah. Kemudian kesehatan tanaman yang kedua, ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas hasil panen. Nah, karena ada alat pengukuran, kemudian ada hasil pengukuran yang diinformasikan melalui aplikasi. Petani dapat dengan mudah melakukan keputusan berdasarkan informasi yang didapatkan. Apa sih? Kayak misalkan, oh ini ternyata tanahnya kurang ini, dilakukan ini. Tanahnya kurang itu, dilakukan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk peningkatan hasil. Nah, dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi, produktivitas petani ini bisa lebih tinggi lagi. Karena ini sangat membantu petani dalam menentukan keputusan untuk penyiraman tanaman ataupun pemupukan tanaman sehingga kondisi tanah ataupun tanaman itu bisa terjaga. Nah, yang keempat itu ada penghematan biaya, mengurangi pemakaian pupuk dan tenaga kerja. Kalau misalkan tanpa ada sistem informasi kita nggak tahu nih keadaan tanah itu seperti apa, pH-nya berapa, suhunya berapa, kelembapannya segimana, kita nggak tahu. Nah, dengan adanya IoT dan juga aplikasi mobile itu bisa dimanfaatkan untuk informasinya. Salah satunya seperti itu. Dan juga kita nggak perlu lagi menggunakan memberdayakan tenaga kerja yang lain. Cukup dengan aplikasi ini udah terkalkulasikan, kemudian informasi udah disajikan dan kita tinggal mempertimbangkan. Lalu ya aksi setelah itu. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, etika ini sebagai pilar utama dalam mengembangkan usaha. Itu yang pertama, sebagai inovasi yang bertanggung jawab, ini menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua. Contoh tadi, bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, integritas data untuk menjaga kerahasiaan dan akurasi informasi. Dan yang ketiga, dampak sosial, memastikan teknologi memberdayakan masyarakat. Pendiri usaha sistem informasi ataupun teknologi informasi harus selalu berlandaskan etika karena hal ini tidak hanya membangun reputasi tetapi juga menjamin keberlanjutan dan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja monolog dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang tersampaikan ataupun kata-kata yang mungkin kurang mengenakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.